Shalom. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pemancar Injil yang ke-61. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di hari ulang tahun GKP ini. Ibadah kita masih tetap dalam suasana live streaming atau recording streaming. Kita syukuri itu. Saat ini masih tetap berjalan suasana yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu pandemi Corona-19. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi badai itu takkan pernah abadi. Kasih Tuhan yang senantiasa kekal abadi selama-lamanya kepada kita umatnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan manusia, kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup. Bencana alam, korupsi, kemiskinan, ketidakadilan, pengrusakan lingkungan hidup, penjualan manusia, konflik pribadi karena perselisihan faham, dan yang terakhir kita rasakan adalah pandemi COVID-19 yang meresahkan kehidupan manusia di bumi. Sepertinya dunia ini telah rusak oleh karena kejahatan manusia dan berbagai persoalan yang terjadi. Seolah-olah manusia kehilangan harapan. Sebagai orang percaya, kita harus tetap memiliki harapan dan terus bersyukur bahwa Allah senantiasa hadir dan berkarya bersama kita. Seperti kata firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1, dan saya baca dalam bahasa Batak. Psalmen 136 ayat 1 sonon madidok. Madok mauliate mahamu tu Jehovah. Ai perdengan bahasa do ibana. Ai rodi saleleng nileleng nado. Asi ni rohana. Hari ini genap 61 tahun Gereja Kristen Pemancar Injil hadir di tengah-tengah dunia yang menggumuli kehidupan umat manusia di bumi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan sebuah harapan, Tuhan akan senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita dalam menghadapi tantangan zaman. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, HUT GKPI yang ke-61 tahun ini, mari kita menaikkan nada syukur kita dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Untuk itu jemaat saya jemput bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Bagai bunga
Ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun Gereja Kristen Pemancar Injil ke-61 tahun ini dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Pencipta kehidupan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara. Nas pembimbing dalam ibadah syukur HUT GKPI ke-61 tahun berkata demikian: Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 2 hingga ayat yang ke-5. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 337. Bait yang pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hidup adalah anugerah Tuhan yang mesti disyukuri. Namun seringkali kita gagal dalam mempertahankan anugerah yang Tuhan berikan. Kita sibuk dengan segala keinginan dan kepentingan kita masing-masing, sehingga kita lalai terhadap kehendak Tuhan, bahkan lalai dalam membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, sambil mengingat kembali segala dosa-dosa kita, marilah kita berdoa memohon pengampunannya. Bapa di sorga, sebagai pribadi kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering kali melakukan kesalahan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami sering menjadi pribadi yang egois, sering mengedepankan kepentingan pribadi kami dan mengabaikan persekutuan kami. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Sebagai persekutuan gereja-Mu, kami juga sungguh menyadari atar keterbatasan kami di dalam menggumuli keterpanggilan kami. Kami seringkali kurang peka terhadap amanat-Mu. Karena itu,
dengan kerendahan hati kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, sebagai manusia, kami sadari bahwa ketika hidup kami diterpa dengan persoalan pandemi COVID-19, membuat relasi di antara sesama menjadi renggang. Hidup kami diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan, bahwa kami meragukan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu, dengan kerendahan hati kami memohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Demi Yesus Kristus, sumber pengampunan, kami memohon. Amin. Kita sambut pengakuan dosa tadi dengan menyanyi pujian Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di dalam keberadaan manusia, Allah hadir memberikan pengampunannya sebagaimana yang difirmankan. Aku akan mentahirkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat 8. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku Berbahagia. Bahagia, memuji
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan dan kesempatan pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini sebagai warga gereja Kristen Pemancar Injil, kami boleh merasakan sukacita atas 1 tahun pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga hari ini Gereja Kristen Pemancar Injil genap berusia 61 tahun pelayanan. Sebagai rasa syukur kami akan merefleksikan penyertaan Tuhan dalam tahun pelayanan kami lewati, akan mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Urapi dan tuntunlah hidup kami pada saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tetap terus menguatkan, menuntun kami dalam pelayanan kami bersama sebagai gereja-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Jemaat yang berkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab di hari ulang tahun GKPI yang ke-61 terambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Lukas 14 ayat 25 sampai 35 yang kami baca dalam versi bahasa Toraja. Ulunna tepak basante jome Lukas 10 apa ayat 25 selako 35 ya motuna kwa minda-minda unturu puang Yesu lana turuina kadanna puang nakwa pakalan den mi Buddha tau undi unturu Yesu name sele nama akada lako tu tau yato nakwa ya ketola saya lako kaleku natae nakabiri indo ambeena sia benena sia anakana sia suluna muane nabainena ontong rika katuanna yato tau yato tae nama adin dadi anak gurungku. 27 sia minda-minda tutang umbah melako kayu piak ta'na undi urunduna yato tau yato tae nama adin mendadi anak gurungku. 28 belanna mindara komi kumua kela umbangun komi misa menara tang unnoko rokomika dolo unnagi agianni tu langgosona kumua ba'tula siagi sia umbangkai tepeng karangan yato. 29 kumua da anna parendanganna manna mangka di parokko anna tang dibela undanunni tupeng karangan yato anna randuk tumintu to untiroi untelle telle. 30 nakwa na paranduk len mo te tau umbangun menara natai nabela undanunni tupeng karanganna. 31 batu datu umbara kela sirari datu senga natai na unno ko dolo untimbang-timbangi kumoyake sangpulo sa abunna la natanan syaraka la unnai tuali se urari ke 20 sa abunna. 32 yake tang natananni na suatu pasuanna lo umpokada kesitaman suuding mambelapi tu wali. 33 susiduka mo kamu to minda-minda tutang umpasalai pena tumintu na apa dio kalena ya moto tae nama adin dadi anak gurungku. 34 ya tu sia inang misa apa melo apa yake memang tammaki tusia ladi patumba pole epi anna mapi ida sule
35 tang ladempa ka ina lako padang siamoi di popengaku sangadinna na tibebang mo tau minda-minda tu katalinga lama perangi na perangi upuk mo tu kadan na pong mo tua. Amin. Di dalam bahasa Batak tadi bahasa Toraja, Lukas 14 ayat 25 hingga ayat 35. Lukas 44 14 ayat 25 sahat ayatna rodi 35 songonon ma hatana disi. Alai torobdo halak na madongani ibana jadi humusor ma ibana ninna mamandok nasida. Ganup halak na rotuau dang tarbaen gabe sisiaku aiso dihasogohon ibana amana inana naniolina anak konna ha anggina dohot akka ibotona rodi hosana sadiri dang tarbahen gabe sisiaku halak na somanuhuk silang na tu ibana laho mangihuton au ai ise hamu nagiot pajong jokon palas-palas naso jumolo hudul mangetongi si palahot datusi manang natuk laho patuluson unang dipauli jola ojahanna hape dang tuk gogona pasahot tosa gabi surahan ni sude halak na madidasa ibana dohonon nasida ma dipuka halak odo pajong jokon hape dang adong bainonna pasunhon ise raja na borhat marmusu mangalaho donganna raja naso jolo hudul mamikiri manang na tardopa kosa mardongan saloksa soldadu alonai naro manohop ibana mardongan dua loksa alai anggo sotarbaheni suron na mapapangulu bisan holang dope musui mangido pardamaian hamupe dang tarbaen agia ise hamu gabe sisiaku anggo sotarta di kosa nasa nadi ibana hasea do sirai alai anggo bage habar sirai ahama pasitoni so manang margunai tuhamu manang tutok kalpe bolok konon namai hamu parpinggol nambar binege pinggol hamu mai songonon ma hatani de bata disi martua ma halak natumangihon hatani de bata jala naupeopsa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan suara sabda Tuhan serta mengimaninya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, pemirsa di mana saja berada yang menyaksikan siaran kami pada hari ini. Pada hari ini, dalam rangka warga GKPI merayakan hari ulang tahun yang ke-61, 30 Mei 2020, kami akan menyatakan sukacita dan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan pelayanan GKPI sejak berdirinya sampai pada hari ini. Pelaksana harian Majelis Sinode GKPI memberi tema Tuhan mengangkat kita dari Samudra Raya, Mazmur 71 ayat 20b. Tema ini sudah tidak asing bagi kita. Secara khusus bagi warga GKPI dan wargi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tema ini menjadi pergumulan pada sidang raya di Nias. Bagi Majelis Sinode GKPI, tema ini masih amat sangat relevan bagi kita sebagai warga GKPI hari ini yang bersyukur merayakan hari ulang tahun ke-61 GKPI 30 Mei 2020.
dan subtema hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan pemirsa di rumah, tema Samudra Raya Bumi dihubungkan dengan pengalaman banyak kesusahan dan malapetaka. Mazmur 71 ayat 20a. Samudra Raya Bumi menunjuk kepada situasi gelap gulita di dasar bumi yang tanpa sinar atau cahaya apapun. Kalau tanpa harapan, seperti pengalaman Nabi Ayub yang dirundung bencana beruntun, namun bersikap pasrah dan teguh kepada Sang Ilahi. Mazmur 71 ayat 20b menegaskan bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya berkuasa atas seluruh ciptaannya, termasuk berkuasa mengatasi seluruh persoalan manusia di dalam dunia ini. Persoalan kesusahan atau malapetaka yang telah dihadapi atau sedang dihadapi atau yang akan dihadapi, sedikit pun, sesulit apapun, Mazmur meyakinkan kita bahwa Tuhan yang mengangkat kita dari samudera raya pergumulan kita. Hari ini kita menghadapi COVID-19. COVID-19 adalah samudera raya yang begitu berat yang dihadapi oleh manusia pada saat ini. Samudera raya kita adalah antara lain kekerasan terhadap kaum perempuan yang masih tinggi, kekerasan dalam rumah tangga walaupun sudah ada undang-undangnya, kemiskinan, kerusakan lingkungan, bencana alam, ketidakadilan sosial, gap antara yang kaya dan miskin masih menganga. Diskriminasi agama, suku, ras atau golongan masih terasa. Kebodohan, gizi buruk, hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan para petani, bisnis yang tidak sesuai dengan harapan para bisnismen, dan lain sebagainya. Itulah samudera raya kita hari ini. Dalam situasi gereja kita hari ini, apa samudera raya bagi kita? Warga gereja adalah warga masyarakat juga. Oleh karena itu, persoalan kita sebagai warga gereja tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, gereja atau sebagai warga gereja wajib ikut serta menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Subtema kita, hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33. Anugerah di dalam Injil, dalam teks Yunani, kata besar dan melimpah-limpah menggunakan kata yang sama, megate, artinya besar. Kesamaan ini menyiratkan keterkaitan yang erat antara ayat 33a dan 33b. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang besar, sehingga sangat wajar jika pemberitaannya juga disertai dengan kuasa yang besar. Pada akhirnya berita itu mengalirkan kasih karunia yang besar. Kasih karunia dalam Injil akan menggerakkan orang percaya untuk membagikan
harta mereka sebagaimana Allah rela datang dan menolong kita, membebaskan dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Hendaknya juga kita hidup dalam kasih karunia untuk berbagi kepada sesama kita. Semua kekayaan yang ada pada kita, baik itu dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani, kita harus berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Kasih karunia Kristus yang diberikan bagi kita secara cuma-cuma melalui kematian dan kebangkitan yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Yesus memberi perintah baru kepada kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 berkata, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Demikian kata Yesus. Orang yang merasakan hidup dalam kasih karunia Allah, maka ia akan rela dan bersedia selalu menolong orang lain yang berkekurangan. Jadi dengan kata lain, hakikat hidup orang Kristen adalah mengasihi karena telah dikasihi lebih dahulu oleh Allah. Dalam situasi kita saat ini menghadapi COVID-19, marilah saat kita menunjukkan aksi nyata, mempraktekkan sikap hidup yang saling menolong satu sama yang lain. Amsal 3 pasal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Kebaikan itu ada pada kita, ada pada setiap orang. Kebaikan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga demi kebaikannya. Kita tidak boleh menahannya, karena orang lain berhak menerimanya. Dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Pemancar Injil ke-61 tahun ini, tahun 2020, marilah kita merefleksikan apa tujuan GKPI berdiri. Dalam peraturan dasar GKPI, kembali saya mau ingatkan kita, bagian pembukaan alinea kedua berbunyi demikian. Oleh pimpinan dan kuasa Roh Kudus, jemaat-jemaat tersebut sejak saat itu telah memasuki sejarah baru dengan mengembangkan pelayanan teologis yang lebih luas, dengan mengembangkan pandangan teologis yang lebih luas yang diwujudkan dalam program menyeluruh dan terpadu serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam bab 5 pasal 7 dijelaskan apa itu tugas panggilan GKPI. Saya menyebut secara singkat beberapa bagian. Pertama, meningkatkan kesadaran penghayatan warga jemaat untuk menampakkan persekutuan dalam roh. Efesus 4 ayat 3. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Yang ketiga, mewujudkan kemandirian jemaat. Efesus pasal 4 ayat 13. Dan yang terakhir, membangun sikap tolong menolong antara warga jemaat. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tugas panggilan GKPI dijabarkan dalam pokok-pokok tugas panggilan pelayanan GKPI, dan dijabarkan lebih khas lagi dan jelas dalam pemahaman iman GKPI. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam tradisi reformasi ada slogan yang cukup populer yang dipopulerkan oleh salah satu teolog besar, Karbat, tahun 1947, yang berbunyi Ecclesia Reformanda Semper Reformanta. Gereja tidak begitu saja. Gereja tidak statis. Gereja
Begitu dibuat, sudah jadi. Ya begitu dia. Memang sudah begitu. Dan tidak boleh dirubah lagi. Gereja itu adalah persekutuan yang senantiasa bergerak, yang senantiasa mencari, harus selalu berkembang dan bertumbuh. Itulah gereja. GKPI, Gereja Kristen Pemancar Injil, tidak boleh takut mereformasi atau membaharui dirinya sebagai gereja. GKPI itu siapa? Tidak lain adalah warga GKPI itu sendiri. Saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita ingin GKPI bertumbuh dewasa. Itu berarti GKPI siap mendewasakan dirinya. Itu berarti kita sebagai warga GKPI harus siap menghadapi tantangan dan cobaan yang silih berganti dalam pelayanan kita. Memang bukan hal mudah menjadi dewasa. Seperti anak yang mau berjalan, ia harus jatuh bangun, bahkan mungkin lututnya lecet, bahkan mungkin mengeluarkan darah, bahkan dia menangis supaya ia bisa berjalan. Itulah proses yang harus dilalui seorang anak kalau ia mau berjalan. GKPI merayakan ulang tahun yang ke-61 di tengah-tengah COVID-19 yang kini mewabah. Ada tantangan yang begitu berat, begitu besar yang kita hadapi, bukan saja warga GKPI tapi juga seluruh warga gereja di mana saja berada. GKPI merayakan ulang tahun yang ke-61 lebih di tengah-tengah abad. Kalau diumpamakan umur manusia sudah cukup dewasa. Tetapi apakah kedewasaan umur manusia sama dengan umur organisasi dan dengan perkembangannya? Jawab saya tentu tidak sama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak bisa kita samakan dengan tumbuhan dan perkembangan organisasi. Kita tahu bahwa organisasi itu terdiri ada ribuan manusia di dalamnya. Dan banyak yang harus kita selesaikan, kita kerjakan. Kita bereskan supaya persekutuan kita berjalan sebagaimana yang dikehendaki atau yang diingini oleh warga kita sendiri. Hari ini kita merasa aman dan merasa aman memulai dan menjalani pelayanan kita sebagai GKPI. Memang kalau dulu tantangannya begitu berat, tantangan ini, tantangan itu, dan tidak mudah bagi saudara-saudara kita yang dahulu mengerjakan atau memperjuangkannya. Kalau hari ini tantangan dan masalah kita ya lebih enak atau lebih mudah kalau dibilang begitu. Tinggal ini, tinggal itu, sudah jadi. Tapi saya perlu mengingatkan kepada kita semua sebagai warga GKPI, jangan sampai di balik rasa aman dan tentram kita ada masalah besar. Atau jangan-jangan rasa aman yang kita rasakan sekarang adalah rasa aman yang palsu. Seperti Nabi Amos mengecam elit-elit bangsa Israel yang menggaungkan suasana pembaharuan dan suasana pembangunan. Memang kelihatannya baik dan bagus bagi bangsa Israel. Nah, masa ini dibawa ke pemimpinan Yerobiam II. Namun perubahan dan pembaharuan pembangunan dilakukan hanya untuk bangsa Israel. Sementara bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang juga membutuhkan pembaharuan pembangunan tidak mendapatkannya. Kita tahu bahwa Israel adalah pusat peribadatan dan ritual keagamaan pada waktu itu. Kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai 7, Amos berkata begini: celakalah kamu wahai
tokoh-tokoh negara dan para penguasa-penguasa. Celakalah kamu ketika kamu merasa tentram di balik jubah dan mesbahmu. Celakalah kamu ketika kamu merasa aman di balik istana dan pengawal-pengawalmu. Kecaman atau kritik Nabi Amos kepada para elit bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yerobeam II mengingatkan mereka untuk tidak larut dalam kesenangan dan kemewahan sendiri, tetapi mereka harus peduli kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka juga. Yang membuat Nabi Amos sangat marah ialah bangsa Israel sendiri mengklaim bahwa keselamatan itu hanya milik mereka sendiri, tidak bagi bangsa lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa gunanya GKPI berdiri? Gunanya adalah untuk menjadi utusan Kristus. Guna gereja GKPI adalah untuk melaksanakan tugas pengutusan yang sudah diperintahkan oleh Kristus kepada kita di bumi ini. Bukan untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bangun. Misi Kristus itu apa? Misi Kristus adalah misi kepeloporan. Gereja harus menjadi pelopor dalam mewartakan berita pertobatan bagi umat Allah. Manusia berdosa kembali kepada titahnya. Mereka bertobat kepada Allah supaya hidup mereka benar dan kudus di hadapan Allah. Yang kedua, misi Kristus adalah misi kedutaan. Duta artinya utusan. Gereja mewakili Allah di hadapan manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Oleh sebab itu, peran gereja sangat sentral dalam hal ini. Yang terakhir, misi Kristus adalah misi ke depan. Gereja harus menggerakkan dan mempersiapkan manusia menerima masa depan yang disediakan oleh Allah. Masa depan, masa lampau adalah untuk dilewati. Masa kini adalah untuk dijalani. Dan masa depan adalah untuk dihadapi. Masa depan di dalam Kristus. Pada akhirnya tujuan gereja adalah manusia merasakan dan mengalami damai sejahtera Kristus itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam nyanyian Kidung Baru Kidung Baru nomor 111, bait yang pertama sampai bait yang kelima, gereja bagai bahtera. Dalam lagu ini menceritakan apa gereja dan siapa gereja itu. Syairnya sangat indah. Pada alinea kedua saya ingin mengutip, bunyinya seperti itu syairnya. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman, harap yang teguh. Begitu kalimat-kalimatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita setia dan tekun melaksanakan tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini. Yakin dan percayalah bahwa Roh Kudus menuntun dan melindungi kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan keyakinan iman itu dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya.
Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Tuhan setia menyertai, menuntun dan membimbing hidup kami. Tuhan memberi kami hari yang baru yang akan kami jalani. Atas perkenan Tuhan yang luar biasa bagi kami untuk menikmati kehidupan kami hingga saat ini. Sebagai gereja-Mu, sebagai pribadi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Pada hari ini, sebagai rasa ungkapan syukur kami sebagai warga Gereja Kristen Pemancar Injil, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun dan menyertai gereja-Mu, GKPI, dalam menjalankan tugas pelayanannya sejak tahun 1959 sampai tahun 2020 ini. Hari ini kami merayakan ulang tahun yang ke-61 di tengah-tengah suasana COVID-19. Sungguh kami merasakan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana kami merayakannya. Tapi kami percaya bahwa walaupun situasi berbeda, Tuhan mengajarkan kepada kami dengan hikmat-Mu agar kami tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami umat manusia, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kehidupan kami, menuntun dan menyertai dan memelihara hidup kami, dan memberikan jaminan di dalam kasih, di dalam kuasa Kristus kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk mengucap syukur dalam situasi saat ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintahan yang sedang berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19. Tuhan memberkati semua orang yang telah mengambil bagian, yang melibatkan diri dalam upaya untuk memutus rantai COVID-19. Tuhan kiranya melindungi mereka semua, melindungi kami semua, supaya kami tetap diberi kekuatan dan kesehatan, tetap diberikan semangat kebersamaan untuk menjalankan tugas kemanusiaan ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi upaya-upaya yang sedang berjalan saat ini untuk membantu dan menolong setiap orang yang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami kesedihan karena orang-orang yang mereka cintai telah mendahului mereka karena wabah ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk menghadapi tantangan dan pergumulan yang amat berat ini. Sebagai manusia kami tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang empunya segala kuasa, baik di bumi dan di surga, Tuhan dapat mengatasi semuanya ini. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan Tuhan bagi umat manusia adalah baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Pada kesempatan ini kami bermohon kiranya Engkau mengampuni kami atas segala dosa kami, atas sikap egoisme kami, atas keangkuhan kami, atas sikap kami yang meremehkan sesama kami, atas perilaku-perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga merusak tatanan sosial, merusak lingkungan hidup, sehingga ini membawa bencana bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan ketulusan hati hamba-Mu memohon kepadamu, ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar hidup kami berkenan kepadamu, agar hidup kami sesuai dengan selera Tuhan, supaya hidup kami melakukan kehendak-Mu, selama Tuhan memperkenankan kami menikmati anugerah kehidupan ini. Kami berdoa secara khusus bagi Gereja Kristen Pemancar Injil. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang menyatakan ungkapan sukacita dan syukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami dalam rangka kami merayakan hari ulang tahun ke-61 GKPI tahun 2020 ini. Bapa di surga, terima kasih, Engkau begitu baik untuk kami semua. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk tetap rendah hati, tetap semangat,
untuk membangun kebersamaan kami sebagai gereja-Mu, untuk menciptakan persekutuan yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, saling mengampuni satu dengan yang lain, dan saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa dalam kami menjalani pelayanan kami ke depan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah beserta kami, Immanuel, Allah beserta kami, menguatkan kami, memampukan kami, mengokohkan dan mengobarkan semangat kami untuk menyampaikan berita sukacita, kabar Injil kepada seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menguatkan dan memampukan kami menghadapi situasi yang tidak menentu pada hari ini, di mana kami menghadapi COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan turun ke bumi ini akan menguatkan kami, memampukan kami, memberikan hikmat serta memberikan sukacita kepada kami, bahkan penghiburan dalam menghadapi tantangan yang amat berat pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, dan kami memancarkan kasih karunia itu untuk kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja-Mu. Kristus telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan kami, demi kebaikan kami. Dengan demikian kami pun harus memberikan kebaikan-kebaikan yang ada pada kami kepada sesama kami yang membutuhkannya demi kebaikannya. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan doa ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mensyukuri penyertaan Tuhan bagi GKPI, maka kita telah memasuki tahun pelayanan yang ke-61 tahun. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memberi persembahan syukur dengan mengingat pesan Alkitab yang berkata demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Sambil memberikan persembahan syukur kita angkat pujian dari PKJ nomor 264 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan melalui amplop yang sudah dibagi ke rumah masing-masing atau di kotak yang sudah tersedia. Sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
tugas pelayanan benar panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saya undang jemaat berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kehidupan, kesempatan, dan pelayanan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memasuki ulang tahun GKPI yang ke-61. Sebagai wujud syukur kami atas pertambahan usia gereja kami juga memberikan persembahan kami. Berkatilah semua yang telah kami berikan, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami dapat menata pelayanan kami dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kembalilah, masuklah dan jalanilah hidupmu sehari-hari, serta peliharalah firman Tuhan dalam langkah-langkah perjalanan hidupmu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmati dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Pelayaan Gereja Kristen Pemancar Injil ke-61 30 Mei 1959 30 Mei 2020. Hari terus berjalan seiring dengan berputarnya roda waktu yang meluncur dengan cepat menyertai langkah kita. Di tengah hiruk pikuk dunia ini dan dalam kurun waktu yang panjang, kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk seperti bejana di tangan penjunan. Bagi orang lain, mungkin ini hal yang biasa, tapi bagi kita, sungguh ini tanda ajaib dari Tuhan. Untuk semua karya agung yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, sampai kita merayakan HUT berdirinya Jemaat Gereja Kristen Pemancar Injil ke-61 ini. Perayaan akan usia adalah sebuah penanda, sebuah pengingat apa yang sudah lewat dan apa yang akan datang. 61 tahun sudah perjalanan kebersamaan Gereja Kristen Pemancar Injil. Kita bersepakat berlayar bersama dalam satu bahtera Gereja Kristen Pemancar Injil. Selamat ulang tahun GKPI. Selamat terus mendayung bersama bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKPI. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang
selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga GKPI dan pemirsa di mana saja berada. Pada hari ini, kita sebagai warga GKPI sungguh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan gereja kita. Pada hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-61 tahun 2020. Sebagai warga GKPI, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri seluruh pelayanan yang telah dilakukan oleh Gereja Kristen Pemancar Injil sejak tahun 1959 sampai tahun 2020 ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan, menjadi saluran berkat bagi semua orang, secara khusus di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dan lebih khusus lagi, kita akan menjalankan misi pelayanan ini di negara kita tercinta Indonesia. Oleh karena itu, atas nama Majelis Sinode GKPI, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun persekutuan ini menjadi persekutuan yang hidup, persekutuan yang dinamis, yang bergerak, yang mengikuti perkembangan zaman. Dan pada kesempatan ini, atas nama Majelis Sinode juga saya menyampaikan kepada para pendeta, para guru Injil dan vikariat GKPI di mana saja berada dalam pelayanannya. Kami sangat mengharapkan saudara-saudara dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diberikan, disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hari ini kita menghadapi persoalan yang sangat berat, yaitu COVID-19. Ini memberi satu tantangan baru bagi kita sebagai gereja Tuhan, mana kita mengubah pola pelayanan kita, metode pelayanan kita, dan banyak hal yang harus kita ubah untuk memastikan gereja tetap melayani masyarakat di mana saja berada. Kami membayangkan bahwa jemaat-jemaat kita pada saat ini yang tinggal di rumah, yang ada di kebun, yang ada di hutan mungkin, karena mereka menghindari karena COVID-19 ini. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan semangat serta kebersamaan teman-teman pendeta, guru Injil, vikariat GKPI, para penetua dan diaken agar mensupport teman-teman ini dalam pelayanan di mana saja berada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan pada kesempatan ini juga kami mengajak kepada seluruh warga GKPI di mana saja berada, marilah kita saling mendukung, saling mendoakan, membangun persekutuan ini, persekutuan yang benar-benar memberi kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan, terutama untuk memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yakin dan percaya bahwa persoalan COVID-19 ini akan berakhir karena pertolongan Tuhan. Itu keyakinan kita sebagai gereja. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita yakin ini akan berakhir pada suatu saat. Dan ini tentunya tidak terjadi otomatis begitu saja, tapi turut serta kita sebagai warga gereja dan juga warga masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tanpa peran serta, peran nyata kita sebagai warga gereja yang juga ada warga masyarakat, persoalan COVID-19 ini sulit akan terselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, momen 61 tahun GKPI, kita mensyukuri ini, saya mengajak kepada seluruh warga GKPI agar merapatkan barisannya untuk tetap membangun kebersamaan, saling peduli satu dengan yang lain, toleransi di negara kita. Kami mengajak kita semua untuk membangun kebersamaan kita, supaya kita menjadi bagian integral dari warga masyarakat bangsa yang turut menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, kenyamanan bagi semua orang. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di rumah, secara khusus warga GKPI, pada kesempatan ini
saya atas nama Majelis Sinode GKPI menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini dalam pelayanan kita. Saya pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya juga mengajak kita semua untuk tetap semangat menjalani kehidupan kita, memperkokoh iman serta kebersamaan kita untuk membangun persekutuan kita ini. Gereja Kristen Pemancar Injil menjadi persekutuan yang hidup, yang berguna bagi baik seluruh warga GKPI dan juga bagi masyarakat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Dirgahayu 61 GKPI. Pada kesempatan ini, saya dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan selamat merayakan ulang tahun ke-61 GKPI tahun 2020 ini. Saya pada kesempatan ini menyampaikan pada teman-teman, para pendeta, guru Injil, vikariat, di mana saja berada saat ini. Saya menyampaikan kiranya saudara dalam keadaan sehat, saudara-saudara dalam keadaan damai sejahtera Tuhan kiranya melindungi, dan kasih Tuhan sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Pada kesempatan ini saya mengajak pada seluruh pengerja GKPI, marilah kita tetap semangat menjalankan tugas pelayanan tempat pelayanan kita masing-masing. Situasi kita memang sangat berubah. Ini tidak bisa kita lawan lagi. Kita harus mengubah cara pelayanan kita, mengubah metode pelayanan kita, dan khotbah kita juga mesti sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada seluruh pengerja GKPI untuk tetap semangat menjalankan tugas pelayanan di mana saja saudara berada. Semangat yang tinggi, kreativitas yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanannya. Itu harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman dalam pelayanan. Memang ini tidak mudah, tetapi inilah kenyataan yang kita hadapi saat ini sebagai masyarakat di dunia ini, secara khusus di Indonesia, terutama dalam pelayanan kita. Karena itu mari kita tetap membangun silaturahim di antara kita sebagai pengerja gereja, komunikasi yang baik di antara kita, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain dalam pelayanan kita sebagai gereja Tuhan. Kami yakin dan percaya gitu ya, dalam keyakinan bersama kita, kami yakin kita mampu menjalankan pelayanan di gereja kita jadi lebih baik. Tidak ada yang bisa mengubah dan memberi kemajuan pada pelayanan kita kecuali kita sebagai pengerja gereja kita. Terima kasih. Salam untuk teman-teman dalam pelayanan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun untuk seluruh warga Jemaat GKPI yang ke-61 tahun. Ini adalah suatu sukacita bagi kita, walaupun pada saat masa pandemi ini kita masih bisa mengucap syukur bahwa kita boleh melakukan pelayanan kita. Pada seluruh warga Jemaat GKPI, pesan kami, tolong perhatikan Bapak Ibu Pendeta, Vikaris, Guru Injil, dimanapun mereka ditempatkan bersama Bapak Ibu warga Jemaat. Perhatikan mereka, perhatikan keluarga mereka, karena mereka adalah hamba Tuhan yang telah diutus untuk melayani Bapak dan Ibu. Tetap semangat, tetap jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Jaga kesehatan Bapak Ibu, karena kita tidak tahu masa ini akan berlalunya kapan. Selagi kita melalui perjalanan kehidupan kita di masa pandemi ini, agar kita selalu peduli dan memperhatikan serta mengingat himbauan-himbauan pemerintah, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu boleh kita lewati bersama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu. Amin.